البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babus salisu wassamanun, bab yang ke-83, bab an-nahyi an tauliyatil imarati wal qada, larangan untuk seorang penguasa memberikan wilayah kepemimpinan dan kehakiman wa ghairihima, dan yang selain itu minal wilayat, dari berbagai wewenang, liman sa'alaha, untuk orang yang memintanya, au harasa alaiha, atau bersemangat untuk mendapatkannya, fa'arrada biha, lalu dia yaitu apa, memintanya, ta'rid, yaitu apa, meminta walaupun dengan cara yang halus. Baik. Bab ini hampir sama dengan bab yang ke-81. Cuma apa? Kalau bab yang ke-81 intinya kita dilarang meminta. Adapun kalau bab yang ke-83, penguasa dilarang memberikan kepada orang yang meminta. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsus tsani wal 20 ba'da 700, untuk cetakan ini 722, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Saya dan dua orang lelaki dari anak pakcik saya, berarti apa, sepupu ya, masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, yang satu berkata, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jal. Wahai Rasulullah, berilah kami keamiran, yaitu kekuasaan, terhadap sebagian kekuasaan yang Allah berikan kepada Anda, Allah azza wa jalla kuasakan kepada Anda. Wa qala al-akharu misla dzalik, yang lain juga mengatakan seperti itu. Faqal inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alah. Sesungguhnya kami, demi Allah, kami tidak akan menguasakan pekerjaan ini kepada seorang pun yang memintanya, au ahadan harasa alaih, atau seorang pun yang bersemangat untuk mendapatkannya. Muttafaqun alaih. Di catatan kaki dari Syekh Abu Amr apa? Cuma sekitar ini aja, tak ada catatan khusus. Riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun lafaz Bukhari itu tidak sama persis dengan lafaz Muslim. Yang di hadapan kita ini adalah lafaz Muslim. Baik. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, saya masuk mengunjungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari sepupu saya. Nah, di sini apa? Ana. Nah, ini sesuai dengan daras kita petang itu ya, daras apa itu, ulumul Quran punya Zarkashi. Ini dhamir sya'an. Dhamir fasl apa? Dhamir fasl. Untuk apa? Menyesuaikan dengan maktufnya itu. Karena maktufnya ini adalah apa? Rojulan. Kalau ana dihapus, maka ini tidak sah. Wajib ada ana. Dakhaltu wa rajulan, ini tak betul, tapi dakhaltu ana wa rajulan. Jadi rojulan maktuf kepada fa'il. Fa'ilnya sebenarnya di dalam dakhaltu, tetapi karena tidak sah seperti ini, maka dimunculkan ana di sini, dhamir fasl, memisahkan antara fa'il dengan fi'ilnya melalui apa yang dengan wawu itu, wawu atof. Tak mungkin fi'il diatofkan dengan apa, dengan apa ini, isim yang sebagai pelaku juga hakikatnya. Faqala ahaduhuma, yang satu berkata, ya Rasulullah amirna, wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai amir, sebagai penguasa. Wazan fa'ilna, yaitu jadikan kami masuk dalam asal dari fi'il, yaitu sebagai apa? Sebagai amir. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan tidak boleh diambil sendiri-sendiri, tetapi meminta, misalkan meminta, tetap apa? Memintanya adalah kepada penguasa yang lebih tinggi. Tak boleh tahu-tahu kemudian, oh saya amir lah,
tanpa meminta kebenaran dari penguasa yang lebih tinggi. Apalagi kalau sampai menegakkan negara sendiri di dalam sebuah negara. Ini tak sah, ini adalah pemberontak seperti yang dilakukan oleh yang belum lama ini tahu-tahu muncul proklamasi di Indonesia, itu negara Islam Indonesia, 3 jenderal aneh-aneh. Baik. Itu hilang dunia, hilang akhirat nanti, naudzubillah. Dunia jelas memang ditangkap akhirnya, cari mati lah seperti itu. Tapi orang sudah yakin mati syahid, tak takut mati walaupun rugi sebenarnya. Mati sebagai khawarij rugi. Misalkan dia sampai dihukum mati. Nah, di akhirat jelas diancam jadi anjing neraka, naudzubillah. Baik. Jadi pemerintahan sekecil apapun, kekuasaan sekecil apapun, itu orang bukan mengangkat diri sendiri, tetapi meminta kepada penguasa yang lebih tinggi. Kalaupun meminta, caranya emang meminta. Walaupun jelas penguasa yang di atas diperintahkan oleh Nabi untuk jangan memberikan kepada orang yang meminta. Ala ba'di ma wallakallah. Untuk yang tadi dhamir fasl itu juga disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala dalam Faidul Qadir. Baik. Terhadap sebagian perkara yang Allah jadikan Anda sebagai penguasanya, sebagai walinya. Baik. Jadi meminta menjadi naib, menjadi wakil Nabi di sebagian daerah atau apa. Baik. Wa qala al-akharu mithla dzalik, yang lain mengatakan seperti itu. Dijelaskan oleh Al-Munawi, mungkin ini adalah terkait dengan qadha, yaitu jadikan kami sebagai hakim di suatu tempat, atau jadikan kami ini sebagai amir, betul-betul penguasa di suatu tempat, atau amanah-amanah pemerintahan yang lain. Dijelaskan oleh para ulama yang lain, dohirnya adalah Anda dapatkan itu dari Kasful Muskil. Siapa Kasful Muskil? Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini terkait dengan kekuasaan yang terkait dengan urusan keagamaan. Tapi kalau urusan dunia, terserah orang mengangkat diri jadi direktur, jadi CEO, memang dia membuat syarikat sendiri, terserah itu. Memang ini syarikat saya buat sendiri, itu terserah saja. Paling nanti pemerintah minta register dan seterusnya, itu aja. Masalah buat syarikat terserah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan-pemerintahan yang terkait dengan urusan agama, yang diatur oleh agama, yaitu yaitu kepala negara, kepala wilayah. Jelas ini agama mengatur. Kita bukan orang-orang sekuler, orang-orang ilmiah, menjadikan agama tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan. Bahkan Allah yang mengatur itu, Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Gimana tahu-tahu setelah manusia jadi khalifah Allah tak boleh ikut campur? Ini melampau sekali. Kemudian fatal, dalam riwayat yang lain Abu Musa diam, karena memang beliau berkata kepada, dalam riwayat yang lain Abu Musa setelah dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, saya tidak tahu mereka datang dengan niat seperti ini. Ini mimbabit tabri'ah, yaitu membebaskan diri, jangan sampai beliau dituduh bersekongkol dengan dua sepupu beliau itu, karena masuk sama-sama. Maka beliau membebaskan diri, jangan sampai disangka niatnya juga sama. Faqal inna wallah la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alah. Kata Al-Munawi, ini ada dua penguat. Dengan inna harfu taukid dan dengan sumpah, menunjukkan betul-betul syariat ini menegaskan tidak boleh memberikan kekuasaan pada orang yang memintanya. Demi Allah, sungguh kami tidak akan memberikan wilayah ini, menguasakan pekerjaan ini ahadan kepada siapapun dia. Ini nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum, siapapun dia. Walaupun bahkan dari anggota keluarga sendiri. Jadi tak ada istilah, apa itu istilahnya? Konco sendiri atau nepotisme dan sebagainya. Kalau engkau meminta, saya tidak akan kasih, walaupun engkau anak saya sendiri. Sa'alah, siapapun yang memintanya. Baik, apa hikmahnya dijelaskan oleh Al-Munawi, demikian pula Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu orang yang meminta dia akan tertuduh, dia akan dituduh dia ini memang berhasrat kepada perkara yang seharusnya orang itu bersikap zuhud, karena ini amanah. Yang lebih kuat saja tidak mau, langit, gunung dan bumi saja tak mau, gimana engkau yang selemah itu malah memintanya. Ini kembali kepada firman Allah Ta'ala di akhir ayat,
Apa itu? Innahu kana dzuluman jahula. Memang apa? Manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Baik. Kemudian hikmah yang kedua, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, telah kita lewati hadis sebelumnya, kata Imam Nawawi. Hadis yang mana ini berarti? Hadis yaitu Abdurrahman bin Samurah, karena memang hadis Abdurrahman lebih dulu daripada hadis Abi Musa. Yaitu kalau engkau meminta, maka Allah tidak akan memberimu pertolongan. Kata Imam Nawawi, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, orang ini akan lemah. Kalau orang ini lemah, berarti dia ghairu mukafi' li hadzal amal. Dia tidak akan setara untuk amalan ini. Amalan ini bukan levelmu. Baik. Kalau tidak selevel, bagaimana akan diberikan? Nanti makan gaji buta nanti. Atau apa? Bahkan amanah akan terbengkalai, akan rusak. Dan ini tanda hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Baik. Kemudian au ahadan harasa alaih. Kata Imam Nawawi, demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam Kasyful Mushkil, harasa dan harisa. Boleh fathah, boleh kasrah. Tetapi kata Ibnu Jauzi dalam Kasyful Mushkil, harasa itu lebih fasih karena inilah lughah Al-Qur'an. Walau harastum. Yaitu bukan haristum tapi harastum. Baik. Tapi dua-duanya boleh, dua-duanya masuk dalam lughah harasa dan harisa. Dan juga kami tidak memberikan itu kepada seseorang yang bersemangat untuk mendapatkannya. Semangat ini asalnya di dalam hati. Tapi bagaimana seseorang itu mengetahuinya? Dengan isyarat-isyarat. Makanya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan itu di dalam tajuknya. Bukan sekedar meminta, tetapi apa? Tetapi harasa 'alaiha fa'arrada biha, memberikan isyarat. Nanti kalau Anda berkuasa, jangan lupa teman Anda ya. Berarti engkau bersemangat tuh. Engkau berarti apa? Punya keinginan. Atau seperti yang disebutkan dalam cerita Umar bin Abdul Aziz kemarin itu. Belum dapat kekuasaan, langkahnya biasa. Tapi begitu dipanggil oleh Amirul Mukminin, langkahnya 2 kali lipat. Oh ini, beliau melihat, oh ini orang ini punya semangat. Tak jadi diberi. Ini hirs. Jadi hirs adalah amalan hati, tetapi diketahui dari korinah-korinah fisikal dia. Baik, muttafaqun alaih. Baik. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam Kasyful Mushkil. Dari sini para ulama memberikan faedah yang jauh dari itu. Maksudnya faedah yang lebih luas dari itu. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan, idza haraba zahid fahrub ilaih fatlubhu wa idza talaba zahid fahrub minhu. Kalau orang yang zuhud itu dia lari, maka kejar dia. Berarti apa? Ini orang ini baik. Tapi kalau justru dia mencari-cari kalian, larilah dari dia. Berarti dia sebenarnya menginginkan sesuatu, menginginkan harta benda kalian. Baik. Apa mengena orang zuhud tadi dengan kekuasaan? Ini sekedar apa? Pengambilan faedah. Kita tahu yang namanya kekuasaan itu ada yang sifatnya spiritual, yaitu apa? Sebagai apa? Pengajar, sebagai juru fatwa, sebagai orang yang dikelilingi orang banyak, pemimpin tarikat dan sebagainya. Nah, kalau nampak dia itu bersemangat mengejar kalian, berarti apa? Dia ingin menjadi pemimpin kalian. Makanya ada orang yang bercita-cita jadi nabi, cita-cita jadi apa itu istilahnya? Jadi Imam Mahdi dan sebagainya. Ini keinginan, ini kepemimpinan spiritual. Jadi itu juga kepemimpinan. Makanya para ulama mengatakan walaupun asal hadisnya ini berbicara tentang kepemimpinan yang sifatnya adalah apa itu? Urusan dengan para umarok, masuk di dalamnya juga terkait dengan kepemimpinan yang sifatnya spiritual. Kalau nampak orang itu selalu mendekat kepada orang kaya, ketahuan berarti dia memang orang yang menginginkan sesuatu di situ. Maka lari dari dia. Dia bukan lagi ikhlas karena Allah. Tapi yang suka menghindar, kejarlah dia karena diharapkan dia adalah orang yang ikhlas. Sebagaimana itu juga disebutkan di dalam kitab Mawa'idul Khulafa, kalau tak salah Anda dapatkan itu, punya Ibnu Jauzi, ada riwayat bagus sekali ketika Harun Ar-Rasyid, beliau berkata kepada pembantunya, saya malam ini sedang resah, coba kita cari para ulama, saya ingin mendapatkan hiburan dari mereka. Maka mereka pun keluar
keluar dari istana, berkeliling di Suraman Ro'a, bahkan keluar sampai ke Basrah. Lalu jumpa beberapa ulama, maka ulamanya memberikan nasihat, diterima dengan bagus. Kemudian apa? Si Harun Ar-Rasyid bertanya, apa yang Anda perlukan? Maka si alim ini mengatakan, oh saya punya hutang begini, begini, begini. Si alim punya hak, dia halal melakukan itu karena meminta kepada penguasa, dan penguasanya yang pertama kali menawarkan, ini halal. Tapi apa, Harun tetap tak puas, saya ingin yang levelnya lebih tinggi dari ini. Maka kemudian dibayarkan karena alimnya tidak melanggar syariat, tetap dia melakukan yang halal. Kemudian cari alim kedua, juga seperti itu, diterima, dan si alimnya juga ditawari dan menyebutkan saya punya hutang. Orang alim banyak hutang, lebih baik berhutang daripada minta-minta. Kalaupun minta pada penguasa, itu haknya mereka. Kemudian pada kali yang kesekian, entah dalam satu malam itu anak lupa 3 kali atau 4 kali, beliau masih cari ulama lagi. Nah kemudian apa? Sampai ke Hamad bin Salamah. Ma'ruf beliau Hamad bin Salamah asbatun nas fiman fi Sabit bin Aslam al-Bunani. Lalu apa? Dijumpai salah seorang pembantu di situ. Beritahu ini Amirul Mukminin ada di luar, ada keperluan. Bukan memanggil, malah ada keperluan. Maka pembantunya masuk ke dalam. Karena rumahnya kecil, suara didengar oleh Amirul Mukminin di luar. Ini Amirul Mukminin, ada keperluan jumpa Anda. Maka beliau mengatakan, apa urusan saya dengan Amirul Mukminin? Tahu-tahu sudah apa? Sudah membuat gate. Tapi rajanya tahu ini orang yang baik. Kemudian apa? Pembantunya keluar memberitahu ke pengawalnya. Ini Syekh bilang begini, manggilnya Syekh. Walaupun jelas beliau levelnya level imam. Kemudian si penjaganya marah. Ini Amirul Mukminin manggil, dia punya kewajiban untuk datang. Akhirnya diberitahu, ya ini katanya Anda punya kewajiban datang, Umar yang memanggil. Akhirnya beliau pun keluar. Setelah diingatkan kewajiban, bukan karena apa, ada harapan duit, beliau keluar. Tapi kemudian apa, tidak betul-betul keluar rumah, tapi silahkan masuk, namanya tamu kan, jangan di luar, masuk saja. Begitu di dalam, kemudian Harun menyebutkan, saya resah, saya perlu dihibur, begini-begini. Lalu dikasih nasihat sampai nangis. Padahal nasihat sebelum-sebelumnya dia nggak nangis, tapi dia terima. Sekarang entah bagaimana nasihatnya itu sampai dia nangis. Kemudian Harun bertanya, Anda punya keperluan apa? Kata beliau, saya sebelum Anda datang, saya selalu menyampaikan keperluan pada Allah. Apa urusan saya dengan Anda? Anda sendiri punya keperluan banyak. Langsung apa? Kemudian beliau keluar. Kemudian apa? Beliau mengatakan, ini aja kasih duit, masukkan ke dalam. Maka kemudian begitu dimasukkan ke dalam, Hamad bin Salamah mengatakan, ini waktu kita sudah diganggu banyak oleh beliau, ngapain ngasih duit pula? Kembalikan. Sudah dikembalikan. Rajanya nggak marah, tahu ini orangnya baik. Kemudian rajanya mengatakan, besok kalau kita cari yang macam dia aja. Memang tidak mencari, dia lari dari penguasa, penguasa yang malah mencari. Ini orang yang zuhud. Ilahuna wallahu a'lam. Susah. Iya. Duit membuat mata kita hijau.